Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mahasiswa, berjumpa kembali bersama saya Mariana Safitri di mata kuliah PTIK. Kita masuk ke pertemuan 5, yaitu tentang pengenalan jaringan komputer. Pokok bahasan dalam pertemuan 5 ini, yang pertama jenis-jenis jaringan komputer, yang kedua jaringan LAN, MAN, dan WAN, yang ketiga kabel, yang keempat jenis kabel, yang kelima, kelebihan dan kekurangan dari kabel maupun nirkabel. Yang pertama, kita bahas dulu tentang jenis-jenis jaringan komputer. Berdasarkan wilayah, dibagi menjadi LAN, yaitu merupakan bentuk jaringan komputer lokal yang luas areanya sangat terbatas, biasanya untuk jaringan rumahan, kantor, lab komputer, di mana masing-masing dari komputer dapat saling berinteraksi, bisa juga sharing data ataupun sharing hardware seperti penggunaan printer secara bersamaan. Kemudian media yang digunakan untuk LAN berupa kabel yaitu UTP dan BNC ataupun wireless. Keuntungan dengan menggunakan jaringan LAN, yang pertama saling bertukar file, kemudian pengamanan data bentuk backup dapat disimpan di beberapa komputer backup, kemudian dapat membuat sistem client server, tentunya penggunaan dan manajemen data terpusat, kemudian juga media komunikasi antar pengguna tanpa pulsa. Selain itu, media monitoring dan maintenance dengan sistem remote. Kemudian, seluruh komputer dalam jaringan dapat dihubungkan ke internet. Dan terakhir, dari keuntungan menggunakan jaringan LAN adalah dapat berbagi sumber daya dalam suatu proses. Yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network, yang merupakan jaringan skala yang lebih besar dibandingkan dengan LAN, merupakan jaringan antar kantor atau perusahaan yang jaraknya berdekatan dengan luas area jaringan sekitar kira-kira 10-50 km. Untuk MAN sendiri terdiri dari beberapa LAN yang saling terhubung. Kemudian media yang digunakan idealnya adalah kabel serat optik atau wireless atau menggunakan media komunikasi umum yang sudah ada. Yang ketiga, berdasarkan wilayah, jenis-jenis jaringan komputer ada yang namanya WAN, Wide Area Network, yaitu bentuk jaringan komputer dengan skala yang sangat luas, berupa jaringan komputer antar kota, pulau, negara, bahkan bisa sampai benua. WAN merupakan kumpulan dari WAN dan LAN yang saling berintegrasi, kemudian dengan WAN pertukaran data dan komunikasi antar pengguna lebih cepat, kemudian lebih tepat, dan tentunya lebih murah. Implementasi dari WAN menggunakan teknologi yang canggih seperti satelit dan gelombang elektromagnetik, transfer data dengan kecepatan tinggi seperti ISDN, kemudian DSL, maupun teknologi stasiun bumi mikro, VCAT, ya. Kumpulan WAN membentuk internet working yang biasa dikenal dengan istilah internet. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan konfigurasinya. Di sini ada peer-to-peer. Konfigurasi ini digunakan pada jaringan dengan jumlah yang sedikit, di mana masing-masing komputer memiliki status kedudukan yang sama dan tidak memerlukan sistem yang terpusat atau server. Kemudian sharing data dapat dilakukan dengan sistem file sharing. Tiap komputer dapat menggunakan perangkat printer secara bersama dengan sistem printer sharing. Kelebihan dari jaringan peer-to-peer, yang pertama, implementasinya lebih murah dan mudah, tidak memerlukan software administrasi jaringan khusus,
dan juga tidak membutuhkan administrator jaringan. Sedangkan kekurangan dari peer-to-peer tidak cocok digunakan untuk jaringan dalam skala besar. Hal ini dikarenakan administrasi menjadi tidak terkontrol. Kemudian tiap user harus dilatih untuk menjalankan tugas administratif agar dapat mengamankan komputernya masing-masing. Selanjutnya kelemahannya adalah tingkat keamanannya rendah. Dan terakhir, semakin banyak yang di-share akan mempengaruhi kinerja komputer. Ya. Selanjutnya, ada client server. Untuk client server, ini ada dua komponen utama, yaitu client dan server. Server merupakan penyedia layanan, di mana komputer yang memberikan layanan untuk komputer klien dapat berupa data, kemudian akses, atau bahkan multi-service, sebagai contoh file server, mail server, ataupun web server. Sementara untuk klien atau workstation merupakan komputer yang menerima layanan atau fasilitas yang disediakan oleh komputer server. Intinya, jaringan client server merupakan jaringan di mana di dalam jaringan tersebut ada satu komputer yang didedikasikan untuk menjadi sebuah server dan komputer yang lainnya bertindak sebagai klien. Ya. Kelebihan dari jaringan client server, yang pertama, karena hanya ada satu administrator yang mengatur sistem dalam jaringan, maka sudah dapat dipastikan kalau keamanan dan administrasi dalam jaringan client server tentunya lebih baik. Yang kedua, server tidak terbebani sebagai workstation sehingga memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi. Yang ketiga, semua dapat di-backup karena kontrol terpusat dilakukan oleh server. Nah, sedangkan kekurangannya dari jaringan client server, tentunya biaya operasionalnya lebih mahal. Kemudian, komputer yang akan dijadikan server tentunya haruslah komputer yang memiliki spek yang tinggi. Kemudian, karena yang mengatur hubungan antara server dan workstation adalah server, maka apabila server mengalami gangguan, maka seluruh jaringan akan ikut terganggu. Selanjutnya, kita beralih ke media transmisi kabel dan nirkabel. Oke, menurut Arifin dalam bukunya, yaitu Kitab Suci Jaringan Komputer, memerlukan media transmisi untuk menghubungkan satu komputer terminal dengan komputer terminal lainnya. Melalui media transmisi data dan informasi akan dilahirkan sehingga membentuk jaringan komunikasi komputer. Yang pertama kita bahas adalah kabel. Ya. Wire network yang merupakan jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media pengantar. Jadi data mengalir pada kabel, kemudian kabel yang umum digunakan pada jaringan komputer biasanya menggunakan bahan tembaga. Ada dua jenis kabel lain yang menggunakan bahan sejenis fiber optik. Biasanya bahan tembaga banyak digunakan pada LAN. Kemudian kabel yang digunakan pada jaringan komputer ada berbagai macam jenis, mulai dari pengantarnya pendek hingga jauh, dari yang pengantarnya lambat hingga cepat. Kabel yang biasa digunakan dalam jaringan ini ada 3 jenis. Yang pertama ada koaksial, yang kedua ada twisted pair, yang ketiga ada fiber optik. Kita bahas yang pertama, koaksial. Ini gambarnya. Kabel ini sering digunakan untuk antena televisi dan transmisi telepon jarak jauh. Konektornya adalah BNC, British Naval Connector. Kabel ini dibagi menjadi dua, yaitu ada coaxial baseband, digunakan untuk transmisi digital. Yang kedua ada coaxial broadband, digunakan untuk transmisi analog. Sedangkan tipe dari kabel coaxial ini dibagi menjadi dua, yaitu ada thin atau thinnet. Ini gambarnya. Kabel jenis ini lebih fleksibel, kemudian lebih gampang digunakan, dan lebih murah daripada kabel thick. Ya.
Tipe yang kedua dari kabel koaksial ada TIC atau TICnet. Lebih tebal, ini gambarnya ya. Kemudian susah untuk dibengkokkan, jangkauan lebih jauh daripada tin, dan harganya tentunya lebih mahal daripada tin. Kelebihan dari TICnet, yang pertama hampir tidak terpengaruh noise, kemudian harganya relatif murah. Sedangkan kelemahannya adalah penggunaannya mudah dibajak, kemudian PIC koaksial sulit untuk dipasang pada beberapa jenis ruangan. Selanjutnya, kabel yang kedua ada twisted pair. Ya. Kabel ini sering digunakan pada kabel telepon, pada komputer konektornya adalah RJ45, di mana twisted pair ini dibagi menjadi STP, yaitu Shield Twisted Pair. Ini gambarnya. Di dalamnya ada satu lapisan pelindung kabel internal yang fungsinya melindungi data dari gangguan pada saat ditransmisikan. Yang kedua ada UTP, Unsealed Twisted Pair. Ya, ini gambarnya. Tidak memiliki lapisan pelindung, kelebihannya harganya tentunya relatif paling murah di antara kabel jaringan lainnya. Kemudian mudah dalam membangun instalasi, sedangkan kelemahan dari UTP yaitu jarak jangkaunya hanya 100 meter dan kecepatan transmisinya relatif terbatas. Kemudian mudah terpengaruh noise atau gangguan. Selanjutnya kabel yang ketiga ada fiber optik. Ukurannya kecil dan terbuat dari serat optik. Dibagi menjadi dua, yaitu multimode. Ini gambarnya. Penjalaran cahaya dari satu ujung ke ujung lainnya. Pada kabel jenis ini dapat melalui beberapa lintasan cahaya karena diameter intinya atau core-nya cukup besar, yaitu 50 mm. Jenis yang kedua dari fiber optik yaitu single mode. Diameter intinya hanya 3 sampai dengan 10 mm, sehingga penjalaran cahaya hanya dapat melalui satu lintasan. Kelebihan dari single mode, yang pertama ukurannya kecil dan ringan, kemudian sulit dipengaruhi atau diintervensi dari gangguan, kemudian redaman transmisinya kecil. Selain itu, bidang frekuensinya lebar. Sedangkan kelemahannya, yang pertama adalah instalasinya cukup sulit, kemudian tidak fleksibel, dan harganya yang relatif mahal. Selanjutnya yang kita bahas adalah wireless. Wireless merupakan teknologi tanpa kabel. Dalam hal ini adalah melakukan hubungan telekomunikasi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik sehingga sebagai pengganti kabel. Kemudian saat ini teknologi wireless berkembang dengan pesat. Secara kasat mata dapat dilihat dengan semakin banyaknya pemakaian telepon seluler. Selain itu, berkembang pula teknologi wireless yang digunakan untuk akses internet. Wireless LAN menggunakan gelombang elektromagnetik, yaitu berupa radio dan inframerah, untuk melakukan komunikasi data, menyalurkan data dari satu poin ke poin yang lain tanpa melalui fasilitas fisik. Koneksi ini menggunakan frekuensi tertentu untuk menyalurkan data tersebut. Kebanyakan wireless LAN menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Kelebihan dari wireless, yang pertama, pemeliharaannya murah, kemudian infrastruktur berdimensi kecil, kemudian pembangunan cepat, mudah dan murah untuk direlokasi dan mendukung portabilitas. Selanjutnya, koneksi internet akses 24 jam, akses internet yang cepat, kemudian bebas tanpa pulsa telepon, ramah lingkungan, dan memungkinkan menjangkau tempat yang sulit secara geografis. Sedangkan kekurangan dari wireless, yang pertama, biayanya tentu lebih mahal, kemudian delay yang sangat besar, kesulitan karena masalah propagasi radio, kemudian keamanan data, kapasitas jaringan karena keterbatasan spektrum, dan rentan terhadap noise atau gangguan.
Mungkin sampai sini dulu untuk pertemuan 5 mata kuliah PTIK. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.